Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Kalimat itu jatuh tanpa suara, tapi menghantam dada Zahra seperti benda keras yang dilempar dari jarak dekat. Aku mau cerai. Zahra berdiri di tengah ruang tamu kontrakan sempit itu, dengan tangan masih menggenggam ponsel yang sejak tadi tak jadi ia letakkan. Udara terasa pengap bukan karena panas, tapi karena dadanya seperti dikunci dari dalam. Pertengkaran barusan yang sebenarnya hanya berawal dari ia, lupa menyiapkan kemeja kerja Arif masih menggantung di udara. Belum selesai dipahami, sudah ditutup dengan vonis. Ia menatap Arif, suaminya yang kini berdiri bersandar di dinding dengan tangan terlipat. Wajah Arif datar, nyaris bosan. Seolah perceraian itu hanya lanjutan logis dari obrolan yang terlalu panjang. Tidak ada ragu, tidak ada jeda. Mas, kita cuma bertengkar. Suara Zahra terdengar asing di telinganya sendiri. Pelan. Hampir seperti meminta maaf. Padahal ia belum tahu salahnya di mana. Arif mendengus pendek. Buat kamu mungkin cuma bertengkar. Buat aku ini bukti kamu enggak pernah berubah. Kalimat itu membuat Zahra terdiam. Ada sesuatu yang runtuh pelan-pelan di dalam dirinya. Bukan karena keras, tapi karena berulang. Ia mencoba mengingat sejak kapan setiap kesalahan kecil selalu diubah menjadi bukti kegagalannya sebagai istri. Sejak kapan ia belajar menelan penjelasan tanpa pembelaan? Ia ingin bertanya, ingin meluruskan, tapi lidahnya terasa berat. Setiap kata yang ingin keluar terhalang rasa takut, takut memperburuk, takut dianggap membela diri, takut kembali disebut ribet. Arif melangkah ke meja, meraih map tipis yang entah sejak kapan sudah ada di sana. Ia meletakkannya di hadapan Zahra. Aku udah urus, kita nggak cocok. Capek, katanya singkat tanpa menatap. Zahra menunduk melihat map itu tanpa benar-benar fokus pada isinya. Matanya panas, tapi ia menahan air mata. Ada bagian dari dirinya yang masih berharap Arif akan berhenti. Berkata ini hanya emosi sesaat, tapi Arif justru melangkah menjauh, seolah pembicaraan selesai. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang aneh. Zahra masih berdiri di tempat yang sama, seperti tubuhnya tertinggal sementara pikirannya berlari kemana-mana. Ia baru tersadar saat Arif kembali kali ini dengan ponsel di tangan. Kamu telepon ibu kamu, kata Arif datar. Suruh jemput kamu hari ini. Zahra mengangkat kepala. Maksud mas ya maksudnya jelas. Arif memotong. Kamu nggak mungkin tinggal di sini lagi. Aku juga nggak mau ribet. Kata ribet itu menusuk lebih dalam dari kata cerai. Ribet, seolah keberadaannya adalah barang yang salah tempat. Seolah 8 tahun bersama bisa diringkas menjadi masalah logistik. Zahra menelan ludah. Aku bisa cari kau sendiri, katanya pelan, lebih sebagai upaya mempertahankan sisa harga diri. Arif tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke mata. Buat apa? Biar ibumu aja yang urus. Bukannya dari dulu dia yang selalu backup kamu. Zahra tercekat. Ia tidak suka cara Arif menyebut ibunya. Ada nada meremehkan yang selalu sama, seolah ibunya hanya dompet cadangan. Padahal ibunya jarang ikut campur. Bahkan saat Zahra sering pulang dengan mata sembab, ibunya hanya bertanya satu hal. Kamu kuat? Aku nggak mau ngerepotin ibu. Zahra berusaha bertahan. Arif menghela napas panjang. Kali ini terdengar jengkel. Zahra, jangan bikin susah. Aku udah mutusin ini. Kamu tinggal telepon. Selesai. Kata selesai itu menggema di kepala Zahra. Ia melihat sekeliling ruangan sofa kecil yang mereka beli bekas rak sepatu dengan satu pasang sepatunya yang terselip di antara sepatu Arif. Foto pernikahan yang tergantung miring. Semua terasa asing seperti milik orang lain. Ia berjalan pelan ke sudut ruangan, duduk di tepi tempat tidur. Ponsel di tangannya terasa berat. Jarinya gemetar saat membuka daftar kontak. Nama ibu muncul di layar. Sederhana. Tanpa embel-embel apapun. Zahra menutup mata sejenak. Ada rasa malu yang tiba-tiba menyergap. Bukan karena diceraikan, tapi karena harus dijemput. Seperti anak kecil yang gagal menjaga mainannya. Di ruang tamu, Arif sudah kembali duduk membuka laptop. Seolah hidupnya langsung berlanjut tanpa jeda. Pemandangan itu membuat dada Zahra sesak. Ia menyadari satu hal yang menakutkan. Arif tidak kehilangan apapun hari ini. Yang kehilangan hanya dirinya. Dengan napas yang ditarik dalam-dalam, Zahra menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar sekali, 2 kali. Assalamualaikum, Zahra. Suara ibunya terdengar hangat dari seberang. Zahra membuka mulut, tapi kata-kata tak langsung keluar. Air matanya akhirnya jatuh. 1. Lalu berikutnya ia menggenggam ponsel lebih erat. Menyadari bahwa dengan panggilan ini hidupnya benar-benar bergeser ke arah yang belum ia kenal, dan ia tidak tahu apakah ia siap. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Nada sambung itu masih terdengar di telinga Zahra. Bahkan setelah panggilan terputus, suara ibunya yang semula hangat berubah menjadi cemas, menanyakan keberadaannya berulang kali. Zahra belum sempat menjelaskan apapun dengan utuh ketika pintu kamar terbuka.
Dan Arif berdiri di ambang, menatapnya dengan sorot mata dingin yang membuat perutnya mengeras. "Udah?" tanya Arif singkat. Zahra mengangguk pelan. Tenggorokannya terasa kering. Seolah setiap emosi yang tersisa telah tersedot keluar bersama air mata yang tadi jatuh tanpa suara. Ia belum tahu harus berkata apa lagi. Belum tahu bagaimana caranya berdiri tanpa merasa runtuh. Arif tidak menunggu jawaban. Ia melangkah masuk, meraih ponsel dari tangan Zahra dengan gerakan cepat nyaris kasar. Zahra terkejut. Refleks ingin menarik kembali, tapi tangannya terhenti di udara. Tenaganya habis untuk sekadar mempertahankan diri. "Mas." Suaranya pecah sebelum sempat jadi kalimat. Arif sudah menekan ulang nomor yang tadi dipanggil Zahra. Ia menjauh beberapa langkah, berdiri di dekat jendela, membelakangi Zahra. Nada suaranya berubah begitu panggilan tersambung. Bukan lembut, bukan marah, tapi dingin dan merendahkan. Seperti sedang berbicara dengan orang yang posisinya jelas di bawah. "Bu Rahma ya?" Katanya sengaja menyebut nama tanpa sapaan hormat yang biasa ia gunakan. "Ini Arif, suaminya Zahra." Zahra memejamkan mata. Ada rasa malu yang menjelar cepat. Bukan hanya karena isi percakapan yang bisa ia tembak, tapi karena caranya. Cara Arif mengambil alih seolah Zahra tidak punya hak atas ceritanya sendiri. "Iya, Bu. Zahra di sini, tapi sepertinya sudah tidak cocok lagi tinggal sama saya." Lanjut Arif datar. "Saya harap Ibu bisa segera jemput hari ini kalau bisa." Zahra duduk di tepi ranjang. Tangannya mengepal di atas paha. Setiap kata Arif terdengar seperti cap yang ditekan keras di atas kertas tipis. Ia ingin berdiri merebut ponsel itu, berkata bahwa ini urusan mereka berdua, tapi tubuhnya menolak perintah itu. Ia terlalu lelah untuk melawan, terlalu kosong untuk berdebat. "Bukannya apa-apa," Arif melanjutkan. Kali ini dengan nada seolah sedang bersikap dewasa, "Saya cuma nggak mau berlarut-larut." Zahra juga kelihatan capek daripada tambah ribet. Ribet. Lagi-lagi kata itu. Zahra menggigit bibirnya. Ia tahu ibunya di seberang sana pasti mendengar lebih dari sekadar kata-kata. Ibunya pasti menangkap nada. Cara Arif menempatkan dirinya sebagai pihak yang mengembalikan sesuatu yang bermasalah. "Iya Bu, saya tunggu kabarnya." Arif mengakhiri panggilan lalu menolar ke arah Zahra. Tatapannya cepat, sekilas. Lalu ponsel itu diletakkan di atas meja, tanpa perhatian lebih. Zahra menunduk. Ada sesuatu yang hancur perlahan di dalam dirinya. Bukan amarah seperti yang ia bayangkan, melainkan rasa kecil yang menjalar sampai ke ujung jari, seolah ia benar-benar barang yang salah tempat. "Kamu bisa mulai bersihin barang-barang kamu," kata Arif sambil kembali ke laptop. "Yang penting aja sisanya nanti bisa diambil belakangan." Zahra bangkit dengan gerakan lambat. Ia berjalan ke lemari, membuka pintu, menatap deretan pakaian yang sebagian besar ia beli sendiri. Setiap potong kain terasa seperti saksi bisu yang tidak pernah ia mintai pendapat. Ia menarik satu tas, memasukkan baju tanpa benar-benar melihat. Tangannya bergerak otomatis sementara pikirannya tertinggal di satu titik harga dirinya. Di tengah aktivitas itu, ponselnya bergetar. Nama ibu kembali muncul. Kali ini Zahra tidak langsung mengangkat. Ia menatap layar itu lama lalu akhirnya menjawab dengan suara yang nyaris tidak ia kenali. "Iya Bu," suara Ibu Rahma terdengar tenang. Terlalu tenang untuk situasi seperti ini. "Ibu sudah di jalan. Kamu jangan kemana-mana." Zahra mengangguk meski tahu ibunya tidak bisa melihat. Setelah panggilan berakhir, ia berdiri mematung. Ada kelegaan kecil karena ibunya datang, tapi bersamaan dengan itu muncul rasa bersalah yang berat. Ia merasa gagal sebagai istri, gagal menjaga rumah tangga, gagal membuktikan bahwa ia bisa bertahan tanpa dijemput. Beberapa saat kemudian, Arif berdiri di belakangnya. "Tuh, kan, beres," katanya ringan, seolah semua ini hanya soal jadwal penjemputan. "Nanti kalau ibu kamu datang, aku jelasin baik-baik." Zahra menoleh. Untuk pertama kalinya sejak pertengkaran itu, ia menatap Arif lebih lama. Wajah yang dulu ia kenal, yang pernah ia percayai, kini terasa asing. Ia ingin berkata banyak hal tentang caranya bicara, tentang caranya memutuskan, tentang rasa sakit yang ia tinggalkan begitu saja. Tapi yang keluar hanya satu kalimat pendek. "Aku capek, Mas." Arif tidak menjawab. Ia hanya mengangkat bahu kecil, lalu kembali ke tempatnya. Zahra menarik napas panjang. Ia menyadari satu hal yang membuat dadanya semakin sesak. Selama ini ia selalu menunggu izin untuk bersuara. Dan sekarang bahkan saat semuanya runtuh, ia masih menunggu. Pikirannya melayang pada ibunya yang sedang dalam perjalanan. Dan untuk pertama kalinya, Zahra bertanya dalam hati, apakah dijemput ini benar-benar penyelamatan atau awal dari rasa kehilangan yang lebih dalam. Zahra masih duduk di lantai kamar ketika suara ketukan terdengar dari pintu depan. Bukan ketukan keras, tapi ragu, seperti orang yang tidak yakin apakah kehadirannya diinginkan. Ia mengangkat kepala perlahan, jantungnya berdegup lebih cepat dari seharusnya. Sejak panggilan terakhir dengan ibunya, ada kekosongan aneh di dadanya. Bukan sedih, bukan lega,
melainkan rasa ditinggal sendirian di tengah keputusan yang sudah dibuat orang lain. Mas, itu siapa? Tanya Zahra pelan dari dalam kamar. Arif menoleh sebentar dari ruang tamu. Teman kamu, kayaknya yang sering kesini. Zahra tahu siapa itu. Bahkan sebelum Arif menyebut nama, Maya. Satu-satunya orang yang selama ini ia ceritakan setengah-setengah tentang rumah tangganya. Ia berdiri, menyeka wajah seadanya, lalu berjalan membuka pintu. Maya berdiri di sana dengan tas besar di bahu dan wajah yang langsung berubah begitu melihat kondisi Zahra. Tidak ada pertanyaan panjang, hanya tatapan yang mengandung satu kesimpulan cepat. Ini lebih buruk dari yang diceritakan lewat pesan singkat tadi pagi. Kamu nggak apa-apa? Tanya Maya pelan. Tapi tegas. Zahra menggeleng tanpa sadar. Gerakan kecil itu cukup. Maya masuk tanpa menunggu dipersilakan. Langsung meletakkan tasnya di dekat sofa. Tatapannya menyapu ruang tamu. Berhenti sejenak pada Arif yang duduk santai sambil menyeruput kopi. Oh, ini Maya, kata Arif. Nadanya ringan. Dia mau bantu Zahra beres-beres. Maya menatap Arif lurus, senyumnya tipis. Nyaris tidak ada. Iya, soalnya Zahra sendirian. Kalimat itu sederhana, tapi membuat sesuatu bergetar di dada Zahra sendirian. Ia tidak sadar betapa lama ia merasa begitu. Bahkan sebelum hari ini mereka masuk ke kamar, Maya langsung mengambil alih, membuka lemari, memilah pakaian dengan gerakan efisien. Yang penting dulu, katanya. Seolah membaca kebingungan Zahra. Nanti kalau kurang bisa diambil lagi. Zahra mengangguk. Ia duduk di ranjang, memperhatikan Maya bekerja. Ada rasa asing melihat seseorang begitu sigap mengurus hidupnya, sementara ia sendiri merasa seperti penonton. Dari ruang tamu, suara Arif terdengar cukup keras untuk didengar. Maya, kamu hati-hati ya. Jangan sampai Zahra malah makin emosional. Aku udah ambil keputusan yang paling rasional. Maya berhenti sejenak lalu menoleh. Rasional buat siapa? Arif tertawa kecil. Buat semua, buat aku, buat dia. Kadang orang harus berani ambil keputusan besar. Enggak semua orang punya nyali. Kata berani itu membuat Zahra menegakkan punggungnya. Ia menatap punggung Arif yang tanpa percaya diri, seolah ia baru saja memenangkan sesuatu. Seolah menceraikan adalah prestasi, bukan kehancuran yang ditinggalkan. Maya melipat baju terakhir dengan lebih keras dari perlu. Keputusan besar bukan berarti keputusan sepihak, katanya datar. Dan nyali itu bukan cuma soal berani ninggalin. Arif mengangkat bahu. Ya. Sudut pandang kamu beda. Kamu kan bukan yang ngejalanin. Zahra merasa dadanya mengencang. Ia ingin menyela, ingin berkata bahwa justru dialah yang menjalani. Tapi lagi-lagi kata-kata itu tertahan. Ada kebiasaan lama yang menahan suaranya. Seolah diam adalah satu-satunya cara bertahan. Maya kembali fokus pada Zahra. Kamu mau bawa ini? Tanyanya sambil mengangkat satu kotak kecil berisi surat-surat lama. Zahra menggeleng. Nanti aja. Ia tahu di dalam kotak itu ada catatan kecil dari awal pernikahan mereka. Janji-janji sederhana yang dulu terasa tulus. Ia belum siap menyentuhnya. Belum siap mengakui betapa jauhnya ia melangkah dari perempuan yang dulu percaya. Seatas hampir penuh, Arif masuk ke kamar. Udah cukup kan? Tanyanya nada tergesa. Enggak usah berlebihan. Toh cuma sementara. Sementara. Zahra menatap Arif kali ini dengan perasaan yang berbeda. Bukan takut, bukan malu, tapi kebingungan bercampur marah. Ia sadar bagi Arif semua ini hanya jeda. Bagi dirinya ini kehilangan. Maya berdiri di antara mereka tanpa sengaja. Kami hampir selesai, katanya Zahra capek. Arif tersenyum. Senyum yang membuat Zahra merinding. Makanya aku bilang ini keputusan terbaik. Dia enggak perlu capek lagi mikirin aku. Kalimat itu seperti cermin yang diputar paksa ke arah Zahra. Ia melihat pola yang selama ini tak berani ia namai. Arif selalu membungkus pengabaian dengan alasan kepedulian. Selalu mengklaim dirinya penyelamat saat sebenarnya sedang melepaskan tanggung jawab. Saat bel pintu berbunyi, tanda ibunya mungkin sudah tiba di bawah. Jantung Zahra berdegup kencang. Maya menggenggam tangannya sebentar, memberi isyarat tanpa kata, kamu tidak sendirian. Zahra berdiri mengangkat tasnya sendiri. Beratnya membuat bahunya miring, tapi untuk pertama kalinya hari itu, ia tidak menyerahkan beban itu ke tangan orang lain. Langkahnya pelan menuju pintu dengan satu keputusan kecil yang berisiko tumbuh di benaknya. Mungkin selama ini ia terlalu sering diam dan jika ia terus diam, ia akan benar-benar hilang. Tas di pundak Zahra terasa semakin berat saat ia berdiri di dekat pintu. Keputusan bahwa ia tidak akan terus diam masih menggantung di kepalanya, rapuh dan belum berbentuk, tapi cukup untuk membuat napasnya tidak lagi sepenuhnya tersendat. Maya berdiri di sampingnya, satu tangan masih menggenggam tali tas, seolah siap menahan jika Zahra tiba-tiba runtuh. Bel pintu berbunyi lagi. Kali ini lebih lama. Arif mendahului mereka. Aku buka, katanya. Nada suaranya tetap tenang, bahkan sedikit puas,
seperti seseorang yang merasa semua sudah berada di bawah kendalinya. Zahra menatap punggung Arif yang menjauh. Ada detik singkat ketika ia berharap ibunya belum datang, hanya untuk menunda momen ini sedikit lebih lama. Tapi harapan itu padam saat bunyi kunci beradu, lalu pintu terbuka. Iya, Bu. Arif menghentikan kalimatnya sendiri. Zahra melihat perubahan itu dari jauh. Wajah Arif yang sejak tadi santai mendadak menegang. Bahunya yang biasanya tegak seperti mengempis satu tingkat. Ada jeda canggung yang terlalu panjang untuk sekadar sapaan biasa. Di ambang pintu berdiri seorang perempuan dengan kerudung rapi dan tas kerja sederhana di tangan, tatapannya tenang tapi tajam. Tatapan yang tidak tergesa seolah sudah terbiasa membaca situasi sebelum bereaksi. Zahra mengenali tatapan itu sejak kecil. Ibu, ucap Zahra pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh detak jantungnya sendiri. Ibu Rahma melangkah masuk, mengangguk singkat ke arah Zahra sebelum menoleh kembali pada Arif. Arif, katanya datar menyebut nama itu tanpa senyum, tanpa intonasi berlebihan. Arif menelan ludah. Bu, Ibu Rahma. Nada suaranya berubah drastis, lebih rendah, lebih hati-hati. Maya yang berdiri di dekat Zahra menangkap perubahan itu dengan cepat. Ia menata bergantian antara Arif dan Ibu Rahma, menyadari ada sesuatu yang tidak Zahra ceritakan. Iya. Jawab Ibu Rahma singkat. Ia tidak menjulurkan tangan, tidak pula menunggu dipersilakan. Langkahnya mantap saat masuk ke ruang tamu yang sempit itu, seolah ruangan itu tidak asing baginya. Zahra berdiri kaku, ada getaran aneh di dadanya. Bukan hanya karena akhirnya bertemu ibunya, tapi karena reaksi Arif yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ia melihat suaminya, mantan suaminya yang beberapa menit lalu begitu yakin kini tampak kehilangan pijakan. Silakan duduk, kata Arif tergesa menunjuk sofa, tangannya sedikit gemetar saat merapikan bantal. Ibu Rahma tidak langsung duduk, ia menoleh ke arah Zahra. Kamu sudah siap? Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat mata Zahra panas. Ia mengangguk. Sudah, Bu. Ibu Rahma baru kemudian duduk. Posisinya tegak. Tas masih di pangkuan. Maya memperkenalkan diri singkat, lalu memilih berdiri sedikit menjauh, memberi ruang, sikapnya jelas. Ia ada di pihak Zahra, tapi tidak ingin mengambil alih. Arif berdiri canggung di dekat meja. Bu, soal ini sebenarnya saya dan Zahra sudah membicarakannya baik-baik, katanya cepat, seperti ingin mengendalikan narasi ini. Keputusan bersama Zahra, menoleh tajam refleks itu tidak benar. Tapi sebelum ia sempat bicara, Ibu Rahma mengangkat tangan kecil bukan untuk membungkam, tapi menandai bahwa ia mendengar. Keputusan bersama biasanya tidak diakhiri dengan telepon sepihak, ujar Ibu Rahma tenang. Nada suaranya tidak meninggi. Justru itu yang membuatnya terasa berat. Arif tersenyum kaku. Maksud saya demi kebaikan Zahra juga, Bu. Dia kelihatan kelelahan. Zahra merasakan tekanan baru muncul di dadanya. Cara Arif berbicara tentang dirinya, seolah ia objek yang sedang dipindahkan kini terasa jauh lebih menyakitkan karena disaksikan ibunya. Ia menunduk. Malu sekaligus marah pada dirinya sendiri karena membiarkan ini terjadi. Ibu Rahma menoleh pada Zahra lagi. Tatapannya lembut tapi penuh tanya. Kamu mau dibawa sekarang? Zahra mengangguk lagi. Kali ini lebih mantap. Iya, Bu. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Arif menggeser kakinya lalu berkata dengan suara yang berusaha terdengar santai. Saya cuma nggak mau ada salah paham soal pekerjaan ini nggak ada hubungannya. Kan, Bu? Kalimat itu membuat Maya mengangkat alis pelan. Zahra mengerutkan kening. Ada sesuatu yang akhirnya klik di kepalanya. Alasan dibalik perubahan sikap Arif sejak pintu dibuka, Ibu Rahma menatap Arif lurus. Kamu bicara soal pekerjaan sekarang? Iya, maksud saya. Arif tertawa kecil. Gugup, saya karyawan biasa. Saya harap masalah rumah tangga enggak dibawa ke kantor. Zahra tersentak. Ia menatap ibunya. Lalu Arif kembali ke ibunya. Potongan-potongan kecil yang selama ini terpisah tiba-tiba menyatu. Cara Arif selalu menghindari cerita tentang kantornya. Alasan ibunya sering bepergian tanpa banyak cerita. Sikap percaya diri Arif yang kini runtuh. Ibu Rahma menghela napas pendek. Tenang saja, saya datang sebagai Ibu Zahra. Katanya tegas. Urusan lain ada tempat dan waktunya sendiri. Jawaban itu tidak sepenuhnya menenangkan, justru menambah tekanan baru di benak Zahra. Ada dunia lain yang tiba-tiba bertabrakan dengan hidup pribadinya. Dunia yang selama ini sengaja dipisahkan ibunya darinya. Saat Zahra melangkah menuju pintu dengan tas di pundak, ia berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Arif yang kini berdiri lebih kecil dari sebelumnya. Ada kepuasan samar di wajah Arif yang telah hilang digantikan ketidakpastian. Di ambang pintu, Zahra merasakan tekanan baru yang lebih rumit dari sekadar diceraikan. Kenyataan bahwa ibunya bukan hanya tempat pulang, tapi juga pemegang kendali atas dunia Arif. Dan untuk pertama kalinya, Zahra bertanya dalam hati, apakah ia siap hidup dengan kebenaran itu atau justru akan kembali bersembunyi di balik diamnya sendiri? Langkah Zahra terhenti tepat sebelum pintu tertutup sepenuhnya. Udara di dalam rumah kontrakan itu terasa berubah, bukan lagi berat oleh pertengkaran,
melainkan tegang oleh sesuatu yang tak terucap. Punggung Arif yang tadi terlihat kecil, kini kembali menegang. Seolah ia sedang mengenakan peran lain yang sangat ia kenal. Karyawan yang harus rapi di hadapan atasan. Bu, saya minta maaf kalau tadi sikap saya kurang sopan, kata Arif tiba-tiba. Nadanya jauh berbeda, lebih terkontrol, lebih resmi, bahkan posisi berdirinya berubah. Tegak dengan kedua tangan saling mengunci di depan perut. Zahra menoleh pelan. Ia melihat perubahan itu dengan perasaan campur aduk. Beberapa menit lalu, Arif masih berbicara tentangnya seperti barang titipan. Sekarang satu kata dari ibunya cukup membuatnya menata ulang seluruh sikap. Kesadaran itu menusuk lebih dalam dari amarah manapun. Ibu Rahma berdiri di dekat sofa, tasnya masih di tangan. Tidak perlu minta maaf, katanya datar. Saya hanya datang menjemput anak saya. Kata anak itu membuat dada Zahra menghangat sekaligus perih. Ada perlindungan di sana, tapi juga pengakuan bahwa ia memang sedang dipulangkan. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan perasaan yang mulai naik tanpa izin. Arif mengangguk cepat. Tentu Bu. Saya mengerti. Ia melirik Zahra sekilas lalu kembali menatap Ibu Rahma. Soal administrasi cerai, nanti saya kirimkan berkasnya secara resmi. Cara Arif memilih kata membuat Zahra ingin tertawa pahit. Bahkan perpisahan ini pun dibingkai seperti urusan kantor. Ia menyadari betapa sering Arif bersembunyi di balik formalitas untuk menghindari rasa bersalah. Ibu Rahma mengangguk kecil. Silakan. Tidak ada nada mengancam, tidak ada sindiran. Justru sikap formal itu yang membuat suasana semakin dingin. Zahra menunggu ibunya mengatakan sesuatu. Apa saja yang menunjukkan keberpihakan lebih jelas, tapi ibunya tetap diam. Seolah menjaga jarak yang sengaja diciptakan. Maya memecah keheningan dengan mengambil satu tas tambahan. Aku bantu bawa, katanya pada Zahra. Tatapannya mengandung tanya yang belum sempat diucapkan. Mereka berjalan menuju pintu. Arif mengikuti sampai ambang, menjaga jarak satu langkah di belakang Ibu Rahma. Bu Rahma, katanya lagi lebih pelan di kantor. Saya tetap berharap bisa bekerja profesional seperti biasa. Zahra berhenti. Kata-kata itu membuat kepalanya berputar. Ia menatap ibunya, menunggu reaksi. Tapi Ibu Rahma hanya menoleh sebentar. Tatapannya lurus tanpa emosi. Kita lihat nanti, jawabnya singkat. Kalimat itu menggantung, tidak menjanjikan apapun, tidak pula mengancam. Tapi bagi Zahra, justru ketidakpastian itulah yang paling berat. Ia merasa berada di antara dua dunia yang tiba-tiba bertabrakan, rumah tangga yang runtuh, dan dunia kerja yang selama ini terasa jauh. Di dalam mobil, Zahra duduk di kursi belakang. Maya di sampingnya, sementara Ibu Rahma menyetir sendiri. Tidak ada percakapan, hanya suara mesin dan klakson samar dari luar. Zahra menatap jendela, mencoba mencerna semua yang baru terjadi. Bu Zahra akhirnya membuka suara. Sejak kapan? Ibu Rahma tidak langsung menjawab. Ia tetap menatap jalan di depan sejak beberapa tahun lalu. Jawaban itu singkat, tapi cukup membuat Zahra menarik napas tajam. Kenapa Zahra nggak pernah tahu? Karena tidak perlu, jawab Ibu Rahma. Masih dengan nada yang sama, kamu menikah dengan Arif sebagai Zahra, bukan sebagai anak saya. Kalimat itu terdengar logis, tapi menyisakan luka baru. Zahra merasa ada bagian hidup ibunya yang tertutup rapat, dan baru sekarang ia menyadari betapa sedikit ia tahu. Ia ingin marah, ingin bertanya lebih jauh, tapi kelelahan kembali menekannya. Maya menoleh ke arah Zahra, lalu kembali memandang ke depan, memilih diam. Mobil berhenti di lampu merah. Ibu Rahma menghela napas pelan. Zahra, ibu tidak datang untuk menghakimi siapapun. Yang penting sekarang kamu aman. Aman. Kata itu terdengar asing. Zahra menyadari bahwa aman tidak selalu berarti tenang. Aman juga bisa berarti menghadapi kenyataan yang selama ini dihindari. Saat mobil kembali melaju, Zahra memejamkan mata. Di balik lopak matanya, ia melihat wajah Arif yang gugup, ibunya yang dingin, dan dirinya sendiri yang terombang-ambing di tengah. Tekanan baru mengendap di dadanya, pertanyaan tentang ibunya yang belum terjawab, dan ketakutan bahwa rahasia besar ini akan menyeretnya ke konflik yang lebih luas dari sekadar perceraian. Dan di antara semua itu, satu keputusan kecil mulai terbentuk. Ia harus berhenti menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. Meski ia belum tahu keberanian itu akan membawanya kemana, mobil melaju stabil di jalan utama, tapi dada Zahra tidak ikut bergerak maju. Ia masih terjebak pada tatapan gugup Arif di ambang pintu pada nada ibunya, yang terlalu dingin untuk sekadar ibu yang menjemput anaknya. Keputusan kecil yang tadi menguat di hatinya untuk tidak lagi diam kini bergetar goyah oleh pertanyaan yang terus mendesak dari dalam. Lampu kota memantul di kaca jendela. Zahra menatap bayangannya sendiri. Wajah yang tampak asing lebih pucat dari yang ia ingat. Rasa aman yang disebut ibunya belum juga ia rasakan. Yang ada justru dorongan marah yang semakin sulit ditahan. Kenapa ibu nggak pernah bilang? Suara Zahra akhirnya pecah. Lebih keras dari yang ia rencanakan. Kenapa Zahra harus tahu dari cara Mas Arif tiba-tiba berubah? Ibu Rahma tetap menatap jalan. Tangannya mantap di kemudi.
Karena ibu memang tidak berniat kamu tahu dari awal. Jawaban itu membuat Zahra tertawa pendek. Getir. Ibu pikir itu melindungi. Zahra kelihatan seperti apa tadi? Seperti orang bodoh yang baru sadar suaminya ketakutan. Maya yang duduk di sampingnya menoleh lalu kembali menunduk memilih memberi ruang. Sikapnya jelas. Ini bukan percakapan yang bisa ia potong. Ibu Rahma menghela napas pelan. Zahra, dengarkan dulu. 3 tahun Bu. Zahra memotong, emosinya naik. 3 tahun Zahra menikah sama dia. Setiap kali Zahra merasa kecil, ibu diam. Ternyata ibu bisa menghentikan semua itu kapan saja. Mobil melambat sedikit tapi tidak berhenti. Justru karena itu ibu diam. Jawab Ibu Rahma tenang. Ibu tidak mau Zahra dinilai sebagai anak bos. Kalimat itu membuat Zahra terdiam sesaat. Tapi kemarahan belum surut. Dinilai siapa? Sama Arif yang jelas-jelas memperlakukan Zahra seperti beban. Dinilai oleh hidupmu sendiri. Balas Ibu Rahma. Oleh dirimu. Zahra menoleh tajam. Apa gunanya dinilai sebagai istri kalau akhirnya Zahra tetap diceraikan? Pertanyaan itu menggantung berat. Ibu Rahma tidak langsung menjawab. Ia memarkir mobil di pinggir jalan. Di bawah lampu yang cahayanya kuning dan redup, mesin masih menyala. Karena kalau dari awal semua orang tahu kamu anak saya, kata Ibu Rahma akhirnya menoleh ke arah Zahra. Setiap perlakuan baik akan selalu punya tanda tanya. Setiap keberhasilan akan selalu dicurigai. Zahra menggeleng keras. Tapi perlakuan buruk tetap terjadi. Bu Ibu Rahma mengangguk, dan itu kenyataan yang pahit. Tapi itu juga satu-satunya cara, agar kamu tahu, siapa yang benar-benar menghargai kamu sebagai Zahra. Tadukan karena posisi saya. Kata-kata itu tidak langsung menenangkan, justru membuka luka baru. Zahra merasa dadanya sesak oleh kesadaran lain. Mungkin selama ini ia berharap diakui oleh Arif sebagai istri yang layak, bukan karena status apun dan gagal total. Apa Zahra segitu nggak berharganya? Suara Zahra melemah. Sampai harus diuji sejauh itu. Ibu Rahma mematikan mesin. Suasana menjadi sunyi. Hanya suara kendaraan lain yang melintas. Kamu berharga, katanya tegas. Tapi dunia tidak selalu adil pada orang berharga. Zahra menunduk, air mata yang tadi tertahan akhirnya jatuh. Bukan karena ditinggalkan Arif, rasa itu sudah mulai mati, melainkan karena perasaan kecil yang baru ia sadari. Kecil di hadapan suami, kecil di hadapan rahasia ibunya, kecil di hadapan hidup yang menilainya tanpa pernah benar-benar mendengarnya. Maya menyentuh punggung tangan Zahra sebentar lalu menariknya kembali. Tidak memaksa. Aku cuma pengen dianggap, kata Zahra lirih. Bukan dikasihani, bukan dilindungi berlebihan, dia anggap Ibu Rahma mengangguk pelan dan itu tidak bisa datang dari orang yang salah. Mobil kembali berjalan, jalanan kini lebih sepi. Zahra menyeka wajahnya, menarik napas dalam-dalam. Di tengah kelelahan dan kemarahan, satu kesadaran baru muncul. Selama ini ia menunggu pengakuan dari orang-orang yang tidak pernah berniat memberikannya. Tekanan batin itu berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi takut ditinggalkan, tapi takut hidupnya terus ditentukan oleh penilaian orang lain. Saat mobil memasuki kawasan rumah ibunya, Zahra menggenggam tali tasnya lebih erat. Ia belum tahu bagaimana caranya berhenti merasa kecil. Tapi untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa diam tidak akan membuatnya pernah dianggap. Pagi itu, Zahra bangun dengan rasa berat yang berbeda. Bukan lagi perih karena ditinggalkan, melainkan tekanan samar yang menempel di dadanya sejak percakapan di mobil semalam. Ia merasa kecil, bukan karena Arif, bukan pula sepenuhnya karena ibunya, melainkan karena ia sadar betapa mudah hidupnya digeser tanpa pernah dimintai persetujuan. Kesadaran itu tidak membuatnya menangis, tapi membuatnya terjaga terlalu lama. Di waktu yang hampir bersamaan, Arif duduk di kursi kerjanya dengan punggung kaku. Layar komputer menyala sejak 1 jam lalu, tapi dokumen di depannya belum juga berubah. Angka-angka yang biasanya mudah ia susun kini terlihat asing. Setiap suara langkah di lorong membuatnya menegakkan kepala. Jantungnya melonjak tanpa alasan jelas. Ia mencoba mengingat ulang kejadian di rumah kontrakan itu. Cara Ibu Rahma berdiri, nada suaranya yang dingin, tatapan singkat yang tidak bisa ia baca. Nama itu terus berputar di kepalanya, bercampur dengan bayangan ruang rapat di lantai atas yang selama ini jarang ia masuki. Arif menarik napas panjang, berusaha mengusir rasa gelisah yang menggerogoti fokusnya. Mas Arif, laporan kemarin sudah dicek. Suara Rina terdengar dari samping kubikel. Rina berdiri santai dengan map di tangan. Wajahnya tenang seperti biasa. Rekan kerja yang selama ini sering satu tim dengannya yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Arif menoleh cepat. Belum. Nanti jawabnya singkat. Terlalu singkat. Rina mengamati wajah Arif sejenak. Kamu kelihatan enggak fokus. Arif menghela napas. Lalu bersandar banyak pikiran. Rina tersenyum kecil. Nada suaranya diturunkan.
Masalah rumah tangga ya? Arif terdiam. Ia tidak menjawab, tapi itu sudah cukup sebagai pengakuan. Rina menarik kursi, duduk di tepi meja tanpa izin resmi, sikapnya akrab. Dengerin aku, katanya pelan. Masalah pribadi itu enggak ada hubungannya sama kerja. Kamu profesional. Atasan juga pasti bisa bedain. Kata-kata itu seperti balsem sementara. Arif mengangguk, meski hatinya belum sepenuhnya tenang, tapi kamu tahu sendiri siapa Ibu Zahra? Rina mengangkat alis lalu terkekeh kecil. Justru itu kalau memang ada apa-apa harusnya sudah dari dulu. Selama ini kamu aman, kan? Arif ingin percaya. Ia ingin memegang logika itu erat-erat bahwa apa yang terjadi di rumah tidak akan merembes ke kantor, bahwa ia masih punya kendali. Tapi jari-jarinya yang gemetar di atas keyboard membantah semua itu. Di tempat lain, Zahra duduk di kamar lamanya menatap layar ponsel yang sejak pagi sunyi. Ia tahu Arif sedang di kantor. Ia tahu dunia Arif tidak berhenti hanya karena hidupnya runtuh. Kesadaran itu kembali membuatnya merasa kecil. Seolah keberadaannya memang tidak pernah berdampak. Ia meletakkan ponsel, menarik napas panjang. Ada dorongan untuk menanyakan sesuatu pada ibunya, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin kembali berada di posisi bergantung. Keputusan kecil mulai terbentuk. Ia harus berdiri di atas kakinya sendiri meski belum tahu caranya. Di kantor, Arif akhirnya membuka laporan, memaksa matanya membaca, tapi setiap kalimat terasa seperti hukuman. Ia salah memasukkan angka, salah mengirim email. Hal-hal sepele yang biasanya tidak pernah terjadi. Rina kembali menghampiri kali ini dengan nada lebih serius. Mas, kamu perlu tenang, katanya. Kalau kamu sendiri yang panik, ya orang lain ikut curiga. Arif menatapnya. Menurut kamu, aku salah nggak? Rina terdiam sesaat lalu tersenyum tipis. Dalam urusan rumah tangga, itu bukan urusanku, tapi soal kerja, kamu nggak salah apa-apa. Jangan campur. Pembenaran itu menguatkan sekaligus menyesatkan. Arif merasa sedikit lebih tegak, seolah baru saja diberi izin untuk tidak merasa bersalah. Ia mengangguk. Iya, kamu benar. Saat jam makan siang, ponsel Arif bergetar. Sebuah email masuk dari HRD. Undangan rapat evaluasi rutin. Tidak ada yang aneh dari isinya, tapi waktu pengirimannya membuat jantung Arif kembali berdegup cepat. Ia menatap layar lama lalu mengunci ponsel tanpa membuka detailnya. Di rumah, Zahra berdiri di depan cermin, memperhatikan dirinya sendiri. Wajahnya masih sama, tapi ada sesuatu yang bergeser di dalam. Ia menyadari bahwa ketakutannya kini bukan lagi tentang Arif akan meninggalkannya, melainkan tentang ia akan terus merasa tidak cukup di mata siapapun. Sementara itu, Arif kembali ke mejanya dengan langkah lebih cepat. Ia memutuskan satu hal kecil yang terasa aman baginya. Ia akan bersikap seolah semuanya baik-baik saja, tidak akan bertanya, tidak akan mencari tahu lebih jauh. Ia memilih menutup mata demi rasa aman semu. Dua keputusan kecil di dua tempat berbeda, bergerak berlawanan arah. Dan tanpa mereka sadari, keduanya sedang melangkah menuju tekanan yang lebih besar. Ketukan pintu ruang rapat itu terasa lebih keras dari seharusnya. Meski sebenarnya hanya dua ketukan datar, Arif berdiri di luar. Napasnya tertahan, setengah detik terlalu lama. Dampak dari hari-hari sebelumnya masih menggantung di pundaknya. Tatapan rekan kerja yang berubah, laporan yang ia ulang 2 kali karena salah angka, dan bayangan wajah Ibu Rahma yang dingin, profesional, tak terbaca. Semua itu menyatu menjadi satu rasa. Terancam masuk. Suara Pak Hadi terdengar dari dalam, tegas tanpa emosi. Pak Hadi adalah kepala divisi SDM, orang yang jarang memanggil tanpa alasan jelas. Hubungannya dengan Arif selama ini netral bahkan cenderung baik. Justru itu yang membuat langkah Arif terasa lebih berat. Ia masuk dan duduk ketika dipersilakan. Di meja berkas-berkas tersusun rapi. Arif, Pak Hadi membuka tanpa basa-basi. Saya menerima beberapa laporan. Arif mengangguk berusaha menjaga punggungnya tetap tegak. Tentang apa, Pak? Sikap, komunikasi, dan konflik internal yang selama ini ditutup, jawab Pak Hadi. Nada suaranya bukan menuduh, tapi juga tidak memberi ruang untuk bercanda. Beberapa rekan merasa kamu defensif, bahkan arogan akhir-akhir ini. Kata itu menancap, arogan. Arif ingin membantah, ingin berkata bahwa semua orang punya hari buruk, tapi Pak Hadi belum selesai. Ada juga catatan tentang keterlambatan laporan, kesalahan kecil yang berulang. Ini bukan pola kamu sebelumnya. Arif menelan ludah. Dalam kepalanya, ia melihat potongan-potongan hari. Zahra yang diam di rumah, ponsel yang tak ia angkat, rasa curiga yang merayap setiap kali nama Ibu Rahma disebut. Ia ingin menjelaskan semuanya, namun tahu tak ada ruang untuk urusan pribadi di sini. Saya bertanggung jawab atas kinerja saya, katanya akhirnya suaranya terdengar lebih kaku dari yang ia niatkan, dan saya akan memperbaikinya. Pak Hadi menatapnya lama. Itu yang saya harapkan. Tapi satu hal lagi, isu konflik ini tidak muncul tiba-tiba. Ada ketegangan lama yang baru sekarang mengemuka. Saya sarankan kamu refleksi.
Arif mengangguk lagi. Kali ini lebih cepat. Seolah ingin segera keluar dari ruangan itu. Ketika pintu menutup di belakangnya, dadanya terasa sesak. Bukan karena dimarahi, melainkan karena kesadaran bahwa ia mulai kehilangan kendali. Di meja kerjanya, layar komputer menampilkan email yang belum ia balas. Jari-jarinya berhenti di atas keyboard. Di seberang ruangan, Rina menoleh, rautnya ragu. Rina adalah rekan satu tim yang selama ini menjadi penyeimbang, orang yang tahu kapan harus bicara dan kapan diam. Kamu dipanggil Pak Hadi, tanyanya pelan. Mendekat, Arif mengangguk, katanya, ada laporan. Rina menarik kursi, duduk setengah miring. Kamu lagi banyak pikiran, tapi jangan tarik semuanya ke kantor. Orang-orang sensitif, aku profesional, balas Arif cepat, mungkin terlalu cepat. Rina menghela napas. Aku tahu, tapi persepsi orang beda. Jangan sampai masalah rumah ikut terbaca di sini. Masalah rumah. Kata itu menggeser sesuatu di dada Arif. Ia mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Ketika Rina kembali ke mejanya, Arif memandangi pantulan dirinya di layar mati. Wajah itu tampak asing, tegang, mudah tersulut. Sore itu ia pulang lebih awal dengan alasan pekerjaan sudah selesai. Di rumah kontrakan, sunyi menyambut. Zahra duduk di ruang tengah. Laptop terbuka, tapi matanya tak benar-benar membaca. Ketika Arif masuk, ia menoleh. Kamu cepat, katanya singkat. Dipanggil Pak Hadi, jawab Arif. Melepas sepatu lebih keras dari perlu. Ada laporan tentang aku. Zahra mengerutkan kening. Laporan apa? Sikap konflik internal. Arif menatapnya tajam. Sesuatu yang selama ini ia tahan akhirnya meluap. Dan aku mulai mikir, ini semua kebetulan. Zahra berdiri. Maksud kamu apa? Arif mendekat. Jarak di antara mereka menyempit. Sejak ibumu muncul di hidup kita, semuanya berubah. Kamu bilang mau dinilai sebagai istri, bukan anak bos. Tapi kenyataannya orang-orang tahu tekanan itu nyata. Wajah Zahra memucat lalu mengeras. Kamu menuduh aku memanfaatkan ibu aku. Aku menuduh situasi ini. Arif membalas, suaranya naik, dan kamu bagian dari situasi itu. Zahra tertawa pendek, getir. Aku justru yang merasa dikecilkan. Kamu tahu rasanya dianggap punya jalur khusus. Padahal aku berusaha berdiri sendiri. Arif terdiam sesaat, tapi gengsinya mendorongnya maju. Kalau begitu, kenapa kamu gak jujur dari awal? Kenapa aku harus tahu dari cara paling memalukan? Zahra menatapnya, mata berkaca-kaca, namun suaranya stabil. Karena aku ingin kamu memilih aku tanpa bayangan siapapun. Dan sekarang kamu bilang aku ancaman. Hening jatuh di antara mereka, berat dan dingin. Arif merasa kata-katanya telah melampaui niat awal, tapi egonya menahan permintaan maaf yang ingin keluar. Ia berbalik, berjalan ke kamar, menutup pintu. Di balik pintu itu, ia duduk di tepi ranjang. Kepala tertunduk. Di kantor, posisinya goyah. Di rumah, kepercayaannya retak. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan langkah yang selama ini ia hindari. Berbicara langsung dengan Ibu Rahma tanpa Zahra, tanpa perantara. Keputusan kecil itu terasa berisiko, dan justru karena itu ia tahu tak bisa lagi dihindari. Pagi itu, Zahra terbangun dengan sisa ketegangan yang belum luruh dari malam sebelumnya. Pintu kamar Arif masih tertutup. Tidak ada suara air. Tidak ada langkah. Hanya sunyi yang terasa menekan seperti udara yang terlalu rapat. Dampak pertengkaran itu belum berubah menjadi marah atau sedih. Ia menggantung sebagai rasa bersalah yang belum bernama. Zahra berangkat lebih awal, berharap jarak bisa menenangkan pikirannya. Di kafe kecil dekat kantornya, Maya sudah menunggu. Maya adalah sahabat lama Zahra, orang yang mengenalnya sebelum semua peran melekat, sebelum menjadi istri, sebelum menjadi anak ibu itu. Sikap Maya hari ini berbeda, senyumnya ragu, matanya terlalu lama mengamati. Kamu kelihatan capek, kata Maya akhirnya. Zahra mengangkat bahu. Biasa. Maya mengadu kopinya pelan. Aku dengar sesuatu dan aku nggak tahu harus ngomong atau enggak. Kalimat itu membuat perut Zahra menegang. Tentang apa? Arif jawab Maya. Hati-hati di kantor ada omongan. Katanya dia merasa posisinya terancam. Ada yang bilang kamu atau ibumu punya andil. Zahra menunduk. Kata-kata itu terasa seperti pengakuan atas tuduhan yang bahkan tak pernah ia lontarkan. Siapa yang bilang? Bukan satu orang. Maya menghela napas dan katanya Arif sendiri sempat menyinggung itu. Dunia Zahra seolah mengecil. Ia memejamkan mata, mengingat wajah Arif semalam, nada suaranya, tatapan yang menuduh tanpa menyebut nama. Aku nggak pernah minta apa-apa, katanya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Aku tahu Maya cepat menimpali, tapi persepsi orang kadang nggak butuh fakta. Zahra tersenyum tipis, pahit, rasa bersalah merayap. Bukan karena ia melakukan sesuatu, melainkan karena keberadaannya saja sudah cukup menjadi beban bagi orang lain. Ia selalu percaya diam adalah cara aman. Kini diam justru ditafsirkan sebagai sesuatu yang mencurigakan. Siang harinya, gosip itu menemukan jalannya sendiri.
Bu Santi, tetangga kontrakan yang dikenal ramah sekaligus tajam lidah berdiri di depan warung sambil berbicara setengah berbisik setengah lantang. Zahra mendengarnya saat pulang lebih awal. Kasihannya. Suara Bu Santi terdengar sengaja tidak dikecilkan. Istrinya itu terlalu diam. Laki-laki kan butuh diajak bicara. Pantas ditinggal. Kata ditinggal menghantam lebih keras dari yang Zahra duga. Ia berhenti melangkah. Tasnya terasa berat. Beberapa kepala menoleh. Pura-pura tidak memperhatikan. Bu Santi melirik Zahra lalu tersenyum kecil. Senyum yang bukan simpati melainkan konfirmasi. Zahra masuk rumah tanpa menyapa. Tangannya gemetar saat menutup pintu. Ia bersandar di sana, mencoba bernapas. Bukan ditinggalkan yang paling menyakitkan, melainkan cara orang menyederhanakan hidupnya menjadi satu kalimat murahan. Terlalu diam. Seolah diam adalah dosa. Sore itu Arif belum pulang. Zahra duduk di ruang tengah memandangi dinding kosong. Ia memikirkan ibunya, Ibu Rahma yang memilih bersikap dingin demi profesionalisme. Ia memikirkan Arif yang kini merasa disudutkan. Di antara mereka, Zahra merasa mengecil seperti anak kecil yang berdiri di ruangan terlalu besar. Malam datang dan bersama itu Arif. Mereka saling menatap tanpa kata. Tidak ada sisa amarah, hanya kelelahan. Aku dengar gosip, kata Arif. Akhirnya suaranya datar. Zahra mengangguk. Aku juga dengar tuduhan. Arif menghela napas. Duduk. Aku nggak bermaksud nyalahin kamu. Aku cuma takut, kata itu mengubah sesuatu. Zahra menatapnya, dan untuk pertama kalinya hari itu ia tidak ingin bersembunyi. Aku juga takut katanya. Takut keberadaanku bikin kamu jatuh. Arif terdiam. Tidak ada pembelaan, tidak ada penyangkalan, hanya jarak yang masih belum terjembatani. Malam itu setelah Arif tertidur, Zahra membuka ponselnya. Jarinya berhenti di satu nama, Ibu Rahma. Selama ini ia menjaga jarak, berharap profesionalisme ibunya cukup menjadi pagar. Tapi pagar itu justru memantulkan semua tuduhan ke arahnya. Zahra mengetik pesan singkat lalu menghapusnya. Mengetik lagi, dadanya berdebar. Keputusan kecil ini terasa berisiko, mengganggu batas yang ia bangun sendiri. Akhirnya ia mengirim satu kalimat sederhana. Bu, besok aku ingin bicara. Bukan soal kantor, soal aku. Ponsel itu ia letakkan terbalik, seolah ingin menjauh dari konsekuensinya. Zahra berbaring, menatap langit-langit. Diam yang selama ini ia andalkan tak lagi cukup. Dan untuk pertama kalinya, ia memilih bersuara meski belum tahu harga yang harus dibayar. Pesan itu akhirnya dibalas pagi-pagi sekali. Datang ke kantor jam. Kita bicara di ruang rapat kecil. Zahra membaca kalimat singkat dari ibunya berulang kali. Tidak ada sapaan, tidak ada nada keibuan, hanya instruksi. Dampak dari keputusannya semalam langsung terasa. Dadanya sesak bukan karena takut pada Ibu Rahma, melainkan karena ia tahu percakapan ini akan menggeser sesuatu yang selama ini ia pertahankan. Jarak aman antara dirinya dan kekuasaan ibunya. Kamu minta bicara, kata Ibu Rahma. Suaranya datar. Sekarang kamu deng di kantor. Zahra duduk di ruang tunggu lantai atas. Ruang rapat kecil itu berdinding kaca buram. Dari luar, Ibu Rahma tampak tegak, rapi, dan tak terbaca. Zahra masuk saat dipersilakan. Pintu ditutup perlahan, meredam hiruk pikuk kantor. Arkan Zahra menegakkan punggung. Iya Bu. Ibu Rahma tidak langsung menatapnya. Ia membuka map tipis di meja. Aku sudah meminta laporan objektif tentang Arif tanpa menyebut hubungan apapun. Tidak ada nama keluarga, tidak ada konteks pribadi. Jantung Zahra berdegup lebih cepat. Untuk apa Bu? Untuk memastikan keputusan apapun nanti berdiri di atas fakta. Jawab Ibu Rahma singkat. Kalimat itu menenangkan sekaligus menakutkan. Zahra ingin berkata bahwa ia tidak meminta ini, bahwa ia hanya ingin dimengerti sebagai istri yang gagal, bukan pemicu konflik kantor, tapi lidahnya keluh. Ibu Rahma mulai membaca. Suaranya tenang seperti membacakan cuaca. Dalam 3 kuartal terakhir, ada beberapa catatan konsisten. Arif sering melimpahkan kesalahan ke tim saat target tidak tercapai. Nada komunikasinya dinilai merendahkan oleh 2 bawahan langsung dan 1 rekan lintas divisi. Zahra menunduk. Kata-kata itu terasa asing, namun juga terlalu akrab. Ia teringat caranya Arif berbicara saat marah. Selalu ada kamu yang salah. Aku cuma bereaksi. Pola yang sama, hanya ruangnya berbeda. Ini bukan satu laporan. Lanjut, Ibu Rahma. Ini kumpulan disaring, diverifikasi. Bu Zahra menelan ludah. Aku nggak pernah minta ini. Aku tahu, potong Ibu Rahma akhirnya menatapnya. Tatapan itu dingin, bukan marah. Justru itu yang membuat posisimu sulit. Zahra mengangkat wajah. Sulit bagaimana? Kamu berada di tengah, kata Ibu Rahma, dan kamu cenderung mengecilkan dirimu sendiri agar orang lain terlihat baik-baik saja. Kalimat itu menghantam tepat sasaran. Zahra merasa terbaca dengan cara yang tidak nyaman. Aku cuma ingin dinilai sebagai istri, katanya pelan. Bukan anak bos.
Itu sebabnya aku tidak mencampur adukan apapun, jawab Ibu Rahma. Tapi fakta tetap fakta. Hening jatuh di antara mereka. Zahra merasakan tekanan baru. Berbeda dari rasa ditinggalkan atau disalahkan, ini adalah rasa bertanggung jawab atas kebenaran yang tidak ia ciptakan. Namun melekat padanya. Apa yang akan ibu lakukan? Tanya Zahra. Suaranya hampir bergetar. Ibu Rahma menutup map. Belum ada keputusan, tapi proses akan berjalan. Zahra mengangguk. Di kepalanya wajah Arif muncul gugup defensif lalu menuduhnya memanfaatkan ibunya. Jika Arif tahu laporan ini ada, ia akan mengaitkannya pada Zahra. Dan sekali lagi Zahra akan menjadi alasan. Selesai pertemuan, Zahra berjalan keluar dengan langkah berat. Di lift, pantulan dirinya di cermin tampak lebih kecil. Ia menyadari sesuatu yang mengganggu. Diamnya selama ini tidak netral. Diamnya memberi ruang bagi orang lain untuk membentuk narasi sendiri. Siang itu, Maya mengirim pesan menanyakan kabar. Zahra membalas singkat, "Aku ke kantor ibu, ada laporan tentang Arif." Balasan Maya cepat datang. "Kamu nggak salah Zah?" Kalimat itu hangat, tapi tidak menghapus beban. Zahra pulang lebih sore di rumah. Arif duduk di sofa, ponsel di tangan. Wajahnya tegang. "Kamu dari mana?" tanyanya. "Ketemu ibu," jawab Zahra jujur. Arif mengangguk pelan, tapi rahangnya mengeras. "Tentang aku." Zahra ragu sepersekian detik. Setiap pilihan terasa berisiko. Jika ia berbohong, ia mengkhianati dirinya. Jika ia jujur, ia memicu ledakan lain. "Ada laporan," katanya akhirnya objektif. "Tanpa bawa-bawa aku." Arif tertawa pendek. "Pahit, tetap aja lewat kamu." Zahra merasakan dorongan lama untuk mengecil, meminta maaf atas sesuatu yang tidak ia lakukan. Tapi kata-kata ibunya terngiang. "Kamu cenderung mengecilkan dirimu sendiri." "Aku nggak minta ini," kata Zahra. "Kali ini lebih tegas dan aku nggak akan menutupinya." Arif menatapnya lama seperti melihat orang baru. Tidak ada jawaban. Hanya jarak yang kembali terbentang, lebih tajam dari sebelumnya. Malam itu, Zahra duduk sendirian di kamar. Ia membuka catatan kecil, menulis satu kalimat. "Jika aku terus diam, aku akan selalu jadi alasan." Ia menutup buku itu dengan tangan gemetar. Keputusan kecil mulai terbentuk. Bukan untuk menyerang, bukan untuk membela, tapi untuk berhenti menghilang. Dan ia tahu begitu ia melangkah ke arah itu, tidak ada jalan kembali tanpa konsekuensi. Kalimat di buku catatan itu masih teringat jelas saat Zahra bangun pagi. "Jika aku terus diam, aku akan selalu jadi alasan." Dampaknya belum mengendap, tapi sudah mengubah cara dadanya terasa lebih berat sekaligus lebih tegak. Ia menyiapkan kopi tanpa gula seperti biasa. Lalu duduk di meja kecil dekat jendela. Ponselnya tergeletak sunyi. Zahra tahu ketenangan ini sementara. Proses yang dimulai, ibunya tidak akan berhenti di laporan. Di kantor, Arif dipanggil resmi pagi itu. Ruang rapat lantai 2 terasa terlalu terang. Pak Hadi duduk di seberang meja. Tubuhnya condong sedikit ke depan. Sikapnya netral namun tegas. 2 map coklat terbuka. Tidak ada Ibu Rahma di ruangan itu dan justru ketiadaannya membuat Arif semakin gelisah. "Ini pemanggilan formal," kata Pak Hadi. "Kami ingin klarifikasi." Arif mengangguk cepat. "Saya siap menjelaskan." Penjelasan itu berubah menjadi pembelaan. Arif menyangkal satu persatu poin. Nada suaranya naik lalu turun, mencoba terdengar rasional. "Target yang tidak tercapai itu karena tim saya tidak solid. Saya hanya tegas." Katanya kalau ada yang merasa direndahkan, mungkin mereka terlalu sensitif. Pak Hadi tidak menyela. Ia mencatat. Saat catatan tentang sikap komunikasinya dibacakan, Arif menghela napas panjang lalu menggeser arah. "Terus terang, saya sedang mengalami tekanan rumah tangga." Katanya, kini suaranya dibuat lebih lembut. "Perceraian itu berat. Emosi saya tidak stabil." Kata rumah tangga menggantung di udara seperti tameng terakhir. "Apakah tekanan itu Anda jadikan alasan untuk perilaku profesional?" tanya Pak Hadi datar. Arif terdiam sesaat. "Saya manusia," jawabnya. "Saya juga korban." Kata itu korban menggema di kepala Zahra ketika ia mengetahuinya beberapa jam kemudian. Maya menelponnya siang itu. Suaranya tertahan seperti memilih kata dengan hati-hati. "Arif dipanggil resmi," kata Maya. "Dia nyeret-nyeret urusan rumah tangga." Zahra memejamkan mata. Bukan karena kaget, tapi karena lelah. Ada rasa bersalah yang otomatis muncul. Refleks lama yang belum sepenuhnya mati. "Mungkin kalau aku lebih kuat, lebih bicara, ini tidak terjadi." Pikiran itu datang. Lalu ia ingat catatan kecilnya. Terus tanya Zahra. "Dia menyangkal," jawab Maya, tapi kelihatan panik. Panik kata itu seharusnya memberinya kepuasan kecil, tapi yang muncul justru kekosongan. Zahra menyadari bahwa pergeseran konflik membuat perannya semakin ambigu. Ia bukan pelaku, bukan penentu, tapi tetap menjadi pusat rujukan emosi Arif. Sore itu ponselnya bergetar. Nama Arif muncul di layar.
Zahra menatapnya lama sebelum mengangkat. Nafasnya ditahan. Halo, katanya. Suara di seberang terdengar berbeda, lebih pelan retak. Zah, aku cuma mau bicara. Nada memelas itu membuat perut Zahra mengencang. Ia mengenal nada ini. Nada yang muncul setelah amarah kehabisan tenaga. Setelah keyakinan diri mulai goyah, ada apa? Zahra menjaga suaranya tetap rata. Aku dipanggil kantor, kata Arif. Mereka menekanku. Aku butuh kamu. Kata butuh itu berat. Selama ini Arif jarang mengucapkannya. Biasanya ia menuntut bukan meminta. Aku tidak terlibat, kata Zahra pelan. Kamu tahu itu? Aku tahu. Arif cepat menyahut. Aku cuma kalau kamu bisa jelasin ke ibu kamu bilang kalau aku lagi tertekan. Kalau ini cuma fase. Zahra menutup mata. Permintaan itu seperti menariknya kembali ke pola lama. Menjadi penyangga, penutup, peredam. Ia bisa merasakan dorongan untuk mengalah. Untuk berkata ia demi meredakan ketegangan. Arif katanya, berhenti sejenak. Kamu minta aku melakukan apa? Bilang yang baik-baik, jawab Arif. Kamu tahu aku bukan orang seburuk itu. Zahra membuka mata. Pandangannya jatuh pada buku catatan di meja, berhenti menghilang. Kamu bicara seolah-olah aku yang membuat ini terjadi, katanya perlahan. Bukan begitu, Arif tergesa. Aku cuma kamu satu-satunya, yang bisa nolong aku sekarang. Itu dia beban itu kembali diletakkan di pundaknya. Zahra menarik napas dalam-dalam. Aku nggak akan bicara apapun yang bukan fakta, katanya akhirnya. Dan aku nggak akan jadi perantara di seberang. Hening, nafas Arif terdengar berat. Jadi kamu ninggalin aku di saat seperti ini. Kalimat itu menusuk, tapi kali ini tidak menembus sedalam dulu. Zahra merasakan sakitnya, namun juga jarak baru, jarak yang melindunginya. Aku sedang menjaga diriku sendiri, jawab Zahra. Untuk pertama kalinya, telepon ditutup tanpa pamit. Zahra meletakkan ponsel dengan tangan bergetar. Dadanya sesak, tapi ada garis tegas yang terbentuk di dalamnya. Ia tahu keputusan kecil ini berisiko. Akan dianggap dingin, egois, bahkan pengkhianatan. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak segera menyesal. Malam itu, Zahra menatap langit dari jendela. Tekanan baru menggantung. Apakah ia sanggup mempertahankan batas ini saat konsekuensi semakin nyata? Ia belum tahu jawabannya, tapi ia tahu satu hal, mundur bukan lagi pilihan yang terasa aman. Zahra terbangun dengan perasaan yang tidak sepenuhnya asing, namun juga tidak sama. Hening yang tegang, bukan ketenangan, bukan pula panik. Dampak dari keputusannya semalam, menutup telepon Arif tanpa memberi celah, masih menggantung di udara kamar seperti debu halus yang belum mengendap. Ia duduk di tepi ranjang, menatap tangannya sendiri. Tangan yang semalam berani menolak, pagi ini gemetar ringan. Ponselnya menyala. Satu pesan masuk dari Arif. Zah, aku minta kita ketemu. Tolong. Zahra membaca tanpa membuka balasan. Permintaan itu tidak lagi terdengar sebagai ajakan berdamai, melainkan upaya terakhir untuk menambal sesuatu yang runtuh. Dadanya sesak bukan karena rindu, tapi karena pengakuan yang mulai terbentuk di benaknya. Selama ini ia bukan pasangan yang diajak tumbuh, melainkan tempat pembuangan emosi. Ia mengetik, menghapus, lalu mengetik lagi. Aku tidak akan kembali. Aku butuh jarak. Menekan tombol kirim terasa seperti menjatuhkan beban yang selama ini ia pikul diam-diam. Ada rasa bersalah yang mencoba muncul, tapi kali ini tertahan oleh kesadaran baru. Kesadaran yang pahit. Namun jujur di kantor keputusan diambil siang itu. Pak Hadi memanggil Arif kembali ke ruang yang sama. Kali ini tanpa basa-basi, nada suaranya tetap datar. Namun kata-katanya lebih tajam. Manajemen memutuskan Anda tidak lagi memegang posisi strategis. Anda akan dipindahkan ke peran operasional. Arif tertegun. Karena apa? Tanyanya. Suara seraknya berusaha terdengar tenang. Rekam jejak, jawab Pak Hadi singkat. Bukan laporan satu orang, bukan juga intervensi siapapun. Nama Ibu Rahma tidak disebut, itu yang paling menyakitkan bagi Arif. Tidak ada musuh yang bisa disalahkan, tidak ada pintu belakang yang bisa dituding. Yang tersisa hanya cermin panjang berisi catatan perilaku yang selama ini ia anggap wajar. Ini tidak adil, kata Arif. Suaranya meninggi. Kami menilai perilaku bukan perasaan, balas Pak Hadi, dan keputusan ini sudah final. Berita itu sampai ke Zahra sore harinya, lagi-lagi melalui Maya. Kali ini suara Maya terdengar lebih tegas. Arif dipindahkan. Bukan karena ibumu, karena datanya kuat. Zahra memejamkan mata. Ada kelegaan kecil yang muncul, diikuti rasa berat yang tak terelakkan. Ia tidak merayakan kejatuhan Arif. Yang ia rasakan justru konfirmasi atas sesuatu yang lama ia sangkal. Masalah itu nyata dan ia bukan penyebabnya. Sore itu, Arif datang ke rumah ibunya Zahra tanpa janji. Ibu Rahma tidak menyambutnya. Ia hanya menyuruh asisten menyampaikan bahwa urusan personal tidak dibicarakan di tempat kerja atau rumah dinas.
Sikap formal itu dingin, tak memberi ruang drama. Zahra mengetahui hal itu malamnya. Ia duduk di ruang tamu rumah ibunya. Mendengar cerita singkat tanpa tambahan emosi, Ibu Rahma tidak tampak puas, tidak pula marah, hanya tegas menjaga batas yang sejak awal ingin ia ajarkan. Kamu tidak bertanggung jawab atas pilihan orang lain, kata Ibu Rahma sebelum meninggalkan ruangan. Kalimat itu tidak diucapkan sebagai nasihat, melainkan penegasan. Malam semakin larut ketika ponsel Zahra kembali bergetar. Panggilan dari Arif. Zahra menatap layar lama. Setiap detik yang berlalu adalah pertarungan kecil. Mengangkat berarti membuka kembali pintu lama. Menolak berarti menghadapi rasa bersalah yang belum sepenuhnya mati. Ia mengangkat. Aku kehilangan semuanya, kata Arif tanpa salam. Suaranya pecah. Kamu dengar? Aku dengar, jawab Zahra. Kalau kamu kembali, mungkin aku bisa jelasin ke mereka. Setidaknya kelihatan aku masih stabil. Zahra menutup mata. Kalimat itu menjadi titik terang yang menyakitkan. Masih stabil. Ia kembali diposisikan sebagai alat legitimasi. Bukan manusia. Aku bukan solusi untuk masalahmu, kata Zahra. Kali ini tanpa ragu dan aku tidak akan kembali, kamu tega. Suara Arif berubah. Setelah semua yang kita lewati, Zahra membuka mata. Ada air yang menggenang, tapi tidak jatuh. Aku juga sudah melewati banyak hal sendirian, katanya pelan. Dan aku tidak mau lagi jadi tempat pelampiasan egomu. Hening panjang, lalu sambungan terputus, Zahra meletakkan ponsel perlahan. Dadanya terasa kosong, namun ada ruang baru di sana. Ruang untuk bernapas. Ia tahu penolakannya hari ini bukan akhir konflik. Akan ada tatapan, gosip dan tudingan yang menyusul. Akan ada momen ketika kesepian menyerang tanpa peringatan. Ia berdiri berjalan ke jendela. Di luar lampu kota berpendar tenang. Zahra menyadari keputusan kecil yang ia ambil menolak kembali akan menyeretnya ke fase yang lebih berat. Tapi untuk pertama kalinya, berat itu terasa miliknya sendiri. Dan itu entah bagaimana terasa lebih jujur daripada apapun yang pernah ia tanggung sebelumnya. Hening yang baru mulai bisa ditoleransi itu pecah pada sore hari. Zahra sedang menyiram tanaman di teras rumah ibunya ketika suara klakson terdengar sekali. Singkat tapi memaksa. Dampak dari keputusannya menolak Arif beberapa hari terakhir belum sepenuhnya mengendap, dan tubuhnya masih bereaksi setiap kali nama itu muncul. Bahu menegang, napas tertahan. Ia menoleh dan melihat Arif berdiri di balik pagar. Wajahnya kusut, matanya merah, pakaiannya rapi tapi tidak terurus. Pemandangan itu tidak membangkitkan iba seperti dulu, melainkan kewaspadaan. Zah, panggil Arif. Aku perlu bicara sekarang. Nada suaranya tidak sepenuhnya memohon. Ada sisa tuntutan di sana. Ibu Rahma keluar dari dalam rumah sebelum Zahra sempat bergerak, pintu dibuka setengah. Cukup untuk menjaga jarak. Ada perlu apa? Tanyanya formal dan dingin. Arif menunduk singkat lalu mengangkat wajah. Saya datang sebagai mantu, bukan karyawan. Kalimat itu membuat dada Zahra mengeras. Ia melangkah maju berdiri sejajar dengan ibunya. Untuk pertama kalinya, ia tidak bersembunyi di belakang siapapun. Kamu tidak diundang, kata Ibu Rahma. Tapi silakan bicara singkat. Arif mengangguk cepat. Seolah kesempatan itu rapuh. Saya kehilangan posisi saya. Hidup saya hancur, katanya lalu menoleh ke Zahra. Dan itu karena kamu. Zahra merasakan denyut lama mencoba bangkit. Dorongan untuk membela diri dengan lembut, menjelaskan, meredam. Namun sesuatu di dalamnya sudah bergeser. Luka-luka yang selama ini ia simpan kini berkumpul di tenggorokan, menuntut suara. Apa yang kamu mau? Tanya Zahra. Suaranya tenang, hampir dingin. Aku mau kamu jujur, kata Arif. Kamu pakai ibu kamu. Kamu biarin mereka jatuhin aku. Zahra tertawa pendek. Pahit, kamu masih bilang begitu? Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan sampai di titik ini. Arif meninggi. Aku cuma lagi tertekan. Zah, kamu harusnya ada di sisiku. Kalimat itu memicu sesuatu yang selama ini tertahan. Zahra melangkah satu langkah ke depan. Jarak mereka kini jelas, fisik dan emosional. Terus kapan kamu ada di sisiku? Arif tanyanya pelan tapi tajam. Waktu kamu membesarkan pertengkaran kecil jadi alasan menceraikan aku. Waktu kamu menyuruh aku ditelepon ibuku. Seolah aku barang rusak. Arif membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Waktu kamu bicara ke aku dengan nada merendahkan setiap kali kamu gagal di kantor. Lanjut Zahra, suaranya mulai bergetar tapi tidak melemah. Waktu kamu pakai aku buat merasa lebih besar dari masalahmu sendiri. Ibu Rahma tetap diamun, tubuhnya menegang. Ia tidak ikut campur. Ini bukan lagi wilayahnya. Aku diam karena aku pikir itu bentuk pengertian. Kata Zahra. Aku mengecil supaya kamu merasa utuh, tapi yang kamu lakukan hanya menjadikan aku tempat pelampiasan. Arif menggeleng putus asa. Itu tidak adil. Adil itu relatif, jawab Zahra. Tapi luka itu nyata.
hening jatuh. Arif tampak kehilangan kata, wajahnya memerah lalu berubah pucat. Kamu ngomong sekarang karena kamu merasa aman, katanya. Berusaha menyerang. Ada ibumu di belakangmu. Zahra menggeleng. Aku bicara sekarang karena aku sudah terlalu lama diam dan diam itu membunuhku. Untuk sesaat, Arif terlihat goyah. Namun, ego lama kembali mengambil alih. Kalau kamu benar-benar peduli, kamu akan bantu aku bangkit, bukan membiarkan aku jatuh. Aku tidak menjatuhkanmu, kata Zahra tegas. Kamu jatuh oleh rekam jejakmu sendiri dan aku tidak akan menjadi bantalan lagi. Kalimat itu mengakhiri sesuatu di udara. Arif menatapnya lama, seolah mencari celah lama yang bisa ia masuki. Tidak ada. Ibu Rahma akhirnya bicara. Percakapan ini selesai. Arif tertawa hambar. Jadi begini akhirnya katanya. Kamu menang, Zah. Zahra menggeleng sekali lagi. Ini bukan tentang menang. Ini tentang berhenti kalah dari diriku sendiri. Arif berbalik. Langkahnya berat saat meninggalkan pagar. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, hanya punggung yang menjauh membawa sisa kemarahan yang belum selesai. Zahra berdiri lama setelah itu. Kakinya terasa lemas, tangan gemetar, tapi dadanya terasa lapang sekaligus perih. Ia akhirnya mengatakan semua yang ia simpan dan itu menyakitkan dengan cara yang berbeda. Ibu Rahma menoleh padanya. Kamu berani? Katanya singkat. Zahra tidak menjawab. Ia menatap jalan kosong di depan rumah. Tekanan baru muncul. Lebih sunyi namun lebih dalam. Setelah semua kata diucapkan, tidak ada lagi tempat bersembunyi. Ia tahu konfrontasi ini bukan penutup. Reaksi Arif berikutnya bisa lebih buruk, lebih merusak. Dan untuk pertama kalinya, Zahra harus bersiap menghadapi konsekuensi keberaniannya. Tanpa tameng diam yang dulu selalu ia pakai. Malam setelah Arif meninggalkan rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Zahra duduk di kamar lamanya, memandangi dinding yang masih menyimpan jejak masa remaja, poster pudar, rak buku berdebu. Dampak dari konfrontasi sore tadi belum benar-benar turun ke tubuhnya. Ada rasa lega yang rapuh, bercampur ketakutan samar. Ia telah mengatakan kebenaran dengan suara lantang dan kebenaran itu tidak bisa ditarik kembali. Ponselnya bergetar di meja. Nama Arif muncul lagi. Zahra tidak langsung mengangkat. Ia mengingat wajah Arif saat pergi. Mata merah, rahang mengeras, seolah sedang menahan runtuh. Bagian dirinya yang lama ingin meraih, menenangkan kembali berbisik. Ia menekannya. Setelah dering ketiga, ia mengangkat. Ada apa? Suaranya datar, menjaga jarak. Di seberang, suara Arif terdengar pecah. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Zahra menutup mata. Arif, aku kehilangan kendali, potongnya. Nafasnya berat, tak beraturan. Aku nggak pernah niat sejauh ini. Semua kayak runtuh barengan. Runtuh. Kata itu tepat. Zahra bisa membayangkan Arif duduk sendiri. Dikelilingi kegagalan yang akhirnya berani mendekat. Ia merasakan empati yang manusiawi. Bukan cinta, bukan tanggung jawab, hanya pengakuan bahwa seseorang di ujung sana sedang jatuh. Aku menyesal. Lanjut Arif cepat, seolah takut kehilangan momentum. Tapi kamu juga harus ngerti. Aku ditekan kantor ekspektasi semuanya. Aku bereaksi. Itu dia penyesalan yang setengah. Pengakuan yang masih mencari pembenaran. Menyesal atas apa? Tanya Zahra pelan. Hening beberapa detik. Atas caraku bersikap, jawab Arif. Ragu, tapi situasinya juga nggak adil. Zahra menarik napas dalam. Dulu kalimat itu cukup untuk membuatnya mengalah. Sekarang ia mendengarnya sebagai bukti bahwa Arif belum benar-benar sampai pada inti. Penyesalan yang datang terlambat tidak otomatis membetulkan kerusakan. Katanya suaranya tidak meninggi tapi tegas dan pembenaran tidak mengurangi luka. Arif terisak suara yang jarang ia dengar dari lelaki itu. Aku baru sadar semuanya sekarang. Kenapa kamu gak ngomong dari dulu? Pertanyaan itu menyengat. Bukan karena tudingan, tapi karena kebenarannya menyimpan jebakan. Aku diam karena aku pikir itu cinta. Jawab Zahra. Dan itu kesalahanku, tapi tanggung jawab atas sikapmu tetap milikmu. Di seberang tangis Arif melemah. Tidak ada bantahan, hanya kelelahan yang terdengar. Aku nggak minta kamu kembali, katanya. Akhirnya aku cuma pengen kamu tahu aku hancur. Zahra merasakan dadanya mengencang. Ia tidak ingin menjadi saksi kehancuran Arif, tapi ia juga tidak bisa berpura-pura tuli. Aku dengar, katanya, dan aku harap kamu mencari bantuan yang tepat, tapi bukan dariku. Telepon ditutup dengan hening panjang. Keesokan paginya, Ibu Rahma berangkat lebih awal. Zahra mengetahui alasannya dari percakapan singkat di meja makan. Ada rapat lanjutan, kata ibunya. Nadanya netral. Aku ingin semua jelas. Siang itu, keputusan profesional ditegaskan. Ibu Rahma memimpin rapat dengan jajaran manajemen. Sikapnya formal tanpa ekspresi pribadi. Saya perlu menegaskan, katanya tidak ada intervensi keluarga dalam keputusan ini. Semua berbasis data dan proses. Beberapa pasang mata saling bertukar pandang, nama Arif tidak disebut,
Tapi konteksnya jelas, ke depan. Lanjut, Ibu Rahma. Batas profesional harus dijaga. Urusan personal tidak menjadi alasan atau perlindungan. Pernyataan itu bukan hanya untuk tim, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ia menutup pintu yang sejak awal tidak ingin dibuka. Pintu yang mengaburkan peran ibu dan pimpinan. Berita itu sampai ke Arif sore harinya. Pintu terakhir yang ia kira bisa diketuk kini tertutup rapat. Ia duduk lama di ruang kerja barunya yang sempit, menatap meja kosong. Penyesalan itu akhirnya utuh, tanpa jalan keluar, tanpa sandaran. Namun, kesadaran itu datang terlambat untuk memperbaiki banyak hal. Sementara itu, Zahra berdiri di halaman rumah, menghirup udara sore. Ia mendengar keputusan ibunya, dan merasakan campuran emosi yang sulit dirumuskan, aman, sedih, dan takut. Takut karena kini semua batas sudah jelas. Tidak ada lagi wilayah abu-abu tempat ia bisa bersembunyi. Setelah pintu-pintu ditutup, hidupnya akan bergerak ke arah yang sepenuhnya baru. Ia tahu, satu hal. Hari-hari ke depan tidak akan lebih mudah. Arif mungkin akan terus mencari celah atau tenggelam dalam penyesalannya sendiri. Lingkungan mungkin belum sepenuhnya berhenti menilai. Zahra menggenggam tangannya sendiri. Tekanan batin baru muncul, lebih sunyi, namun lebih menuntut. Ia harus memilih apa yang akan ia lakukan dengan kebebasan yang akhirnya ia punya. Dan pilihan itu apapun bentuknya akan menentukan siapa dirinya setelah semua ini berakhir. Pagi itu terasa berbeda. Meski matahari terbit dengan cara yang sama. Zahra berdiri di depan cermin kamar kos kecil yang baru ia tempati 2 minggu terakhir. Dindingnya polos, furniturnya seadanya. Tidak ada simbol kekuasaan, tidak ada kenyamanan berlebihan. Dampak dari semua yang terjadi konfrontasi, penolakan. Runtuhnya Arif dan ketegasan ibunya masih tinggal di tubuhnya sebagai bekas luka yang belum sepenuhnya menutup. Namun pagi ini luka itu tidak lagi berdarah. Ia mengenakan kemeja sederhana, menyisir rambut tanpa tergesa. Tangannya sempat berhenti di gagang pintu. Ada ketakutan kecil yang menyelinap. Bagaimana jika aku gagal tanpa perlindungan apun? Tapi ketakutan itu tidak lagi melumpuhkan. Ia membuka pintu dan melangkah keluar. Zahra kini bekerja di sebuah lembaga riset sosial kecil. Jauh dari lingkaran perusahaan ibunya, ia melamar dengan namanya sendiri. Tidak ada rekomendasi khusus, tidak ada telepon dari siapapun. Saat diterima, email itu hanya berisi satu kalimat singkat. Kami tertarik pada cara berpikirmu. Kalimat itu masih ia simpan. Di kantor barunya, Maya menunggu di pantry dengan 2 gelas kopi. Maya tidak banyak bertanya, hanya tersenyum lebar. Sikapnya tetap sama, menopang tanpa mengatur, hadir tanpa menekan. Kamu kelihatan capek, kata Maya. Masih, jawab Zahra jujur, tapi sekarang capeknya terasa bersih. Maya mengangguk, seolah mengerti tanpa perlu penjelasan panjang. Hari-hari Zahra kini diisi pekerjaan yang menuntut fokus, bukan pembelaan diri. Ia belajar kembali membuat keputusan kecil. Kapan berbicara, kapan diam, kapan meminta bantuan tanpa merasa bersalah. Setiap pilihan mengubah emosinya, kadang bangga, kadang ragu, namun semuanya terasa miliknya sendiri. Hubungannya dengan Ibu Rahma juga berubah, tidak retak, tidak dingin, tapi lebih dewasa. Mereka tidak lagi membicarakan Arif. Sesekali Ibu Rahma menanyakan kabar Zahra sebagai ibu, bukan sebagai atasan. Zahra menjawab seperlunya tanpa menutup diri, tanpa bergantung. Suatu sore, Zahra menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Aku harap kamu baik-baik saja. Aku sedang mencoba memperbaiki diri. Maaf, tidak ada nama. Tapi Zahra tahu itu Arif. Dadanya berdenyut sebentar. Bukan karena rindu, melainkan karena sisa luka yang masih sensitif. Ia tidak membalas. Ia juga tidak menghapus pesan itu dengan amarah. Ia hanya meletakkan ponsel, membiarkan masa lalu tetap berada di tempatnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bertanggung jawab atas perjalanan orang lain. Malam itu, Zahra duduk di balkon kosnya memandangi kota yang berpendar. Ia mengingat dirinya yang dulu. Perempuan yang diam agar dicintai, yang mengecil agar orang lain merasa besar. Ia tidak membenci versi itu. Ia mengasihaninya. Aku sudah cukup, gumamnya pelan, seolah berbicara pada bayangan lama. Lukanya belum hilang. Ada hari-hari ketika suara Arif masih terngiang. Ketika gosip Bu Santi masih terasa ditengkuk, ketika keraguan datang tanpa undangan, namun harga dirinya kini berdiri di tempat yang lebih kokoh. Bukan karena ia menang, bukan karena Arif jatuh, bukan karena ibunya berkuasa. Ia pulih karena berani memilih dirinya sendiri. Keesokan paginya, Zahra datang lebih awal ke kantor. Ia membuka laptop, membaca catatan kerja hari itu. Tidak ada drama besar, tidak ada kemenangan gemilang. Hanya proses yang jujur dan langkah-langkah kecil ke depan. Dan di sanalah hidup barunya bermula. Bukan sebagai anak bos, bukan sebagai istri yang gagal, bukan sebagai korban atau pemenang, melainkan sebagai Zahra, perempuan yang pernah hancur, lalu memilih bangkit tanpa balas dendam dengan keberanian yang tenang dan arah hidup yang kini sepenuhnya miliknya. Jika kisah Zahra menyentuhmu,
Tekan tombol like sebagai dukungan agar cerita-cerita bermakna seperti ini terus bisa dibagikan. Ya,